Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Saya Mahfuzi, asal SD Negeri 4 Babahrod, Kecamatan Babahrod, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya akan memaparkan aksi nyata topik 2, mengapa kurikulum perlu berubah. Topik pada kurikulum merdeka adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Serta struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Tapi sebelumnya, tentu kita harus tahu apa itu kurikulum. Sebenarnya, sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jadi, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan konteks karakteristik siswa demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, mengapa kurikulum perlu diubah? Yang pertama, tentu lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar. Dan yang ketiga, menghasilkan generasi cemerlang di masa depan. Dalam merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Kurikulum yang dirancang hendaknya dapat membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Demikianlah paparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.